Kami ucapkan teman-teman peserta webinar hari kedua nih. Sebelum kita memulai, aku ingetin lagi buat teman-teman bisa mengisi RSVP kehadiran, terus juga mengaktifkan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Dan juga jangan lupa untuk mengganti format nama dengan format peserta underscore nama kalian masing-masing. Oke teman-teman, karena tadi kita udah break selama 5 menit, walaupun sebentar, tapi itu bisa mengembalikan semangat kalian ya pastinya. Untuk kali ini kita materinya nggak kalah seru nih. Setelah tadi kita belajar elektrikal, kita belajar mekanikal. Nah, yang ketiga ini teman-teman, kita akan belajar tentang materi programming. Nah, kali ini materinya cukup spesial juga karena dibawakan langsung oleh Mbak Kathleen ya teman-teman, yaitu seorang teknisi yang ada di bidang programming. Untuk itu, kepada Mbak Kathleen, saya persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi, perkenalkan, nama aku Kathleen. Aku di sini sebagai pemateri di programming. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Sebentar. Jadi, untuk materi pada hari ini, kita akan membahas mengenai pengenalan C++ dan bagaimana instalasinya. Mungkin next. Jadi, yang bakal kita bahas itu pada pertemuan ini tuh ada kira-kira apa sih C++ itu, lalu bagaimana cara kita men-setup lingkungan atau environment dari pemrograman di C++, lalu ada setup Git, kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung aja, next. Oke, jadi apa itu C++? C++ sendiri itu merupakan pemrograman, bahasa pemrograman tingkat tinggi atau yang high level, tapi juga seringkali itu di intermediate level language, karena itu dia menggabungkan fitur-fitur yang eh, ya di bahasa tingkat tinggi itu seperti ada pemrograman ini berbasis atau PBO atau Object Oriented Programming, penanganan exception, dan juga dia itu ada template dan fitur-fitur yang low level seperti dia bisa memanipulasi memori. Selain itu tuh um,
Lalu kalau mungkin kalian pasti pikir kan, kira-kira sebeda apa sih bahasa C ke C++ itu pengembangannya? Kan jadi awalnya itu kan dari C ya. Bahasa C itu sendiri tuh lebih sederhana dibandingkan C++, lalu dia tuh lebih dekat ke ya, bahasa mesin. Jadi dia tuh cocok untuk kayak sistem yang tertanam embedded gitu. Nah, kalau di situ dia tuh menambahkan konsep seperti OP, ada standard library itu yang memudahkan kita dalam pemrograman. Jadi itu lumayan lumayan berpengaruh sih. Jadi C++ lebih mudah untuk digunakan lah. Mungkin next. Nah, tadi itu secara singkat ya mengenai C++ dan dan lain sebagainya itu. Nah, em, setelah ini kita mulai ke setup environment-nya, kira-kira seperti apa. Nah, pertama itu kita harus install VS Code-nya terlebih dahulu. Kalian bisa di link-nya itu untuk menginstalnya. Mungkin ini sambil bisa diikutin juga ya untuk memudahkan kalian juga. Eh, di jadi itu di codevisualstudio.com apakah bisa dibuka? Mungkin. Oh, oke, mungkin aku share screen sendiri aja ya. Mungkin bisa lihat dari screenku ya. Apakah udah terlihat ya? Sudah Mbak Kathleen, sudah terlihat. Oke. Jadi itu pertama kalian bisa buka di ini Visual Studio Code visualstudiocode.com /download. Nah, kalian bisa sesuaiin dengan eh, ya itu kalian lah operating system kalian. Ini kalau Windows kalian bisa install di sini. Ini kalau Ubuntu atau Mac. Jadi sesuaikan dengan itu. Mungkin udah kalau udah lanjut langsung aja sih dibuka aja. Jalankan instalasinya dengan buka VS Code yang tadi kalian udah download tadi. Jadi kalau udah download ini, nanti kan dia ke download kan .x-nya, .exe-nya. Nah, itu kalian langsung buka aja dan dijalanin. Nah, dari situ nanti kalian bisa udah ada VS Code. Nah, nanti tampilannya kurang lebih bakal seperti ini untuk VS Code-nya sendiri. Sampai sini masih bisa ngikutin kan? Em, Kalau gitu lanjut aja dulu ya. Dan di VS Code itu kalian cari di sebelah kiri ada yang namanya extension. Nah, di extension ini kalian bisa install C++. Oke, udah aman. Oke, ini kalian bisa ini C atau C++ ini kalian bisa install terlebih dahulu. Mungkin contohnya itu di sini. Nah, ini di menu extensionnya kalian install extension ini. Ini tuh ya untuk ya memudahkan kalian lah nanti dalam supaya bisa menggunakan misi atau C++. Mungkin aku sambil list saja ya. Nah, terus ini kan untuk IDE ya. Jadi kayak tempat kita memprogramnya. Nah, terus kita itu namanya compiler. Compiler itu seperti ya untuk menjalankan em, kayak programnya, nge-compile, memproses gitu.
Nah, ini kan bisa install di ini, MinGW, sourceforge.net project MinGW ini. Nah, kalian bisa langsung download aja di MinGW-nya. Terus nanti dia hasilnya itu ada file ini, MinGW Get Set Apex. Nah, nanti setelah di-download, kalian tinggal buka aja sih. Ini MinGW Get Set Apex-nya, kalian buka. Apa udah aman sampai sini? Mbak, atau kalau kalian udah makin. Oke. Ini langsung lanjut aja ke install dan continue. Ini eh, harusnya langsung ya kalau kalian itu. Kalau di sini udah, kalian tinggal continue aja dan ditungguin aja. Sampai sini udah aman kan? Kalau udah aman itu nanti lanjut ke sini. Jadi nanti itu kalian perlu ini, eh kalian klik yang ini min GW kedua slash best, slash base sama ini min GW 32 GCC 13+. Nah nanti itu kalian klik kanan, terus mark for installation. Kalian ini mark for installation di yang base sama yang GCC G++. Nah setelah itu, nih nextnya, oh ini presetnya tadi. Mana ya? Tapi ini nanti kalian tinggal ini aja, apply changes. Nah, di situ kalian eh, udah terset up lah untuk GCCG plus-plusnya ini. Oke. Hmm. Kalau udah aman, kalian ketik ini environment, ini edit the system environment variable, terus kalian klik yang environment variable. Nah, di system variable ini, kalian cek, di sini ada path. Nah, di path ini kalian tambahin ini, min kw, ini, slash bin ini, slash bin. Seperti ini mungkin, kalau dicontoh. Ini di bagian ini. Nah, kalian tambahin ini min kw. Mungkin aku ketiin aja. Terus kalian tinggal oke aja. Ya, oke aja. Terus nanti mungkin di sini harus apply ya. Nah, kalau udah kayak gitu, itu berarti tandanya itu ya udah setup gitu. Nah, kalian bisa cek itu di sini lewat. Kalau di VS Code itu, di bagian atas ini ada nih, kalian bisa ada terminal gitu. Kalian bisa cek dengan cara GCC, G++ dan version. Ini min version. Nah, kalau udah ada gini, berarti dia udah tersetup. Eh Tadi ada yang nanya kalau compilernya udah pakai MGCC itu udah bisa atau enggak? Eh Harusnya sih harus pakai G++ ya untuk C++ ya. Kalau GCC itu biasanya untuk
bahasa sih. Cuman harusnya kalau harusnya bisa sih. Mungkin coba aja ya. Tapi setahu aku bisa tetepan. Cuman mungkin ada yang terbatas. Oke, light mode. Ya maaf ya kalau light mode. Ini soalnya kerjanya di outdoor. Nggak kelihatan kalau dark mode. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Sampai sini udah aman atau belum? Kalau oh ya untuk yang Mac sama yang Linux untuk compilernya itu kalian bisa install pakai ini ya, Xcode Terminal. Nah, terus nanti untuk jalanin program, kalau yang di Windows itu kan kalian tinggal G++ nama file. Mungkin aku coba ya di sini. Ini aku udah buat file untuk ya, belum ya. Wait ya. Hmm. Ini aku udah buat code buat Hello World. Terus nanti kalian tinggal ikutin aja komen yang ada di sini. Perintahnya itu kan G++ nama file.cpp berarti ya G++ nama file kalian. Ini kan aku try.cpp. Terus habis itu ini min o terus nama program. Soal nama programnya kalian mau try. Nah, nanti itu dia kayak nge-compile menjadi ini. Terus kalian tinggal titik terus slash try. Nah, nanti dia akan menjalankan ini Hello World. Nah, tapi sebenarnya kalian bisa juga cari extension namanya Code Runner. Nah, ini kalian tinggal install aja. Nah, jadi tuh kalau kalian pakai Code Runner, kalian tuh tinggal ini di sebelah kanan atas, terus run the code, dia nanti auto ituin sendiri lah. Jadi kalian nggak perlu ngetik G++ ini. Nanti dia langsung auto nge-run gitu semuanya. Oke, ini banyak nanya. Kalau memang udah ada yang lain sih, nggak apa-apa ya, pakai aja nggak apa-apa. eh ini kalau misalkan mau setup VS Code, pakai VS Code aja. Ini ada compiler. Kalau ya ini kalau compilernya yang di Mac, kalian download. Nah, kalau yang di compiler yang di Mac, eh bedanya itu di sini. Kalau yang tadi kan pakai G++, kalau di sini pakai Silang. Ini kayak tinggal sudo apt update, terus sudo apt install build essential. Terus habis gitu ya kalian cara menjalankannya itu masih sama kayak yang tadi. Oke. Terus ya ini tadi kan udah kita coba ya testing. Nah kalian bisa cobain juga mungkin pakai kode sederhana aja Hello World kayak gini. eh Tinggal ini include iostream terus in main stdc out, terus ini yang tanda apa ini lebih kecil dari 2 kali Hello World. Nah terus std and line gitu kayak NDL. Mungkin dari panitia bisa bantu jawab ini ada yang nanya, permisi Kak, apakah PPT-nya akan di-share? Eh, mohon izin, mohon izin menjawab ya Mbak dan juga teman-teman yang bertanya untuk PPT-nya tidak di-share ya teman-teman. Terima kasih, bisa dilanjutkan Mbak Kathleen. Oke, makasih ya. Nah, lalu untuk sampai sini udah aman semua apa ada yang masih dibingungin ya? Mungkin aku nggak nyontoin untuk demoin yang di um, ini ya Mac sama di Linux karena mungkin aku lagi di Windows. Kalau di Linux ya kan tinggal coba aja sendiri. Oke, udah pada aman. Sebenarnya aman ya. Kalau memang ada pertanyaan atau kendala bisa disampaikan ya mungkin. Nah, terus kita juga
bakal setup ini Git. Kalian tinggal ke linknya ini, Git. Mungkin aku share juga di, mungkin ini ada yang, kalau PPT tidak di-share untuk cara jelasinnya jangan terlalu cepat. Oke, mungkin bisa dikasih tahu ya bagian mana yang terlalu cepat biar aku ulangin ya. Nah, mungkin aku lanjut aja dulu. Ini kita ke ini linknya ini yang udah aku kasih itu untuk download. Nah, terus habis itu nanti ya download aja sih ini. Klik ini, klik here to download. Ini akan aku udah download jadi aku nggak klik lagi. Terus jalankan file installer ya seperti biasa gitu. Nah, terus nanti kalian juga bisa cek di sini sih sebenarnya. Lihat version. Nah, nanti bakal muncul berapa versi dari kit kalian. Yang ya kalian tinggal jalanin dari sini aja sih yang penting. Ya udah, coba download lah. Hmm, ya kayak gini lah pokoknya. Jadi bakal muncul seperti itu. Terus ya tinggal diinstal-install aja. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah, terus kalau memang udah, kalian kalian ini ketikkan command get version. Nah, kalau buat yang di Mac sama kalau di Mac tinggal sama ini Xcode ini select install atau kalian juga bisa di sini di link ini yang untuk Mac OS. Kalau di Linux tinggal sudo apt update terus sudo apt install git. Untuk cara ngeceknya semuanya kurang lebih sama ya. Mungkin sampai sini ada yang masih dibingungin kah atau mungkin tadi yang bilang kecepatan bisa disampaikan ya. Mulai dari mana kecepatannya? Mulai tadi kecepatannya itu di bagian mana, materi apa biar aku ulangin kalau memang kurang jelas. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau udah aman ya? Kalau nggak ada yang jawab, aku nggak udah aman ya mungkin. Izin Kak waktu install. Oke, mungkin aku ulangin di bagian main ya. Oke, oke, boleh, boleh. Jadi kalian tuh install ini di di ini. Aku share ya linknya. Itu ada MinGW. MinGW. Hmm. Nah, kalian tinggal eh ya install aja di sini, download biasa, download biasa aja. Nah, nanti itu filenya itu bakal berbentuk ini. MinGW get setup .x. Nah, setelah itu, karena aku udah ada sebelumnya, nih kalian tinggal jalanin aja. Sampai sini udah aman. Untuk continue. Nah, nanti itu dia bakal jalan ini. Download and setup.
MinQW Installation Manager kayak gini lah. Terus ya tungguin aja lah. Kalau udah kalian continue aja. Nah, terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah kalian muncul tampilan seperti ini, kalian itu ini klik kanan di ini misal ini MinGW ini strip base. Nah, itu kalian mark for installation. Nah, ini karena udah hijau, aku udah mark for installation, jadi aku nggak bisa lagi. Misal ya kalian tinggal ini mark for installation aja. Misal gitu lah. Ya nggak bisa sih. Ya itu pokoknya kalian klik kanan, terus mark for installation. Nanti kalau udah berhasil, dia bakal ini kayak hijau ini. Nah, itu kalian perlu lakuin di base sama GCC G++. Sampai sini aman. Oke, kalau aman, kalian tinggal ke ini installation, terus kalian apply changes ini. Kalau udah, ya eh, kalian tinggal close aja sebenarnya. Terus kalian ke, bentar ya. Ini tuh ada, kalian klik, search aja, edit the system environment, ya itulah, edit system environment gitulah. Pokoknya cari aja, eh, nah ini kayak gini ya. Nah, terus kalian tuh tinggal hmm, ke ini environment variable. Di sini kalian di sistem variabelnya kalian cari path. Kalau udah ketemu path, double klik aja, terus tambahin ini. Eh, jadi kalian new, terus kalian tambahin ini, min GW bin. Itu aja sih sebenarnya. Terus kalian oke, ya mungkin aku kirim di chat lagi. Terus kalian oke, terus oke. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Mungkin kalian harus klik apply ya. Sampai sini udah aman. Nah ini apply change. Kalau udah aman, mungkin aku lanjutin ya. Kalau udah aman, kalian bisa cobain di VS Code-nya. Ini aku ada kode simpel untuk Hello World. Eh, Nanti kalian tinggal jalanin dengan cara ikutin komen ini deh. Aku copy-in nih, G++, nama file. Jadi ini kalian tinggal G++, terus nama filenya apa. Di sini try.cpp, terus .o, nama programnya try. Nah, nanti dia bakal muncul ini try.exe, terus habis gitu kalian tinggal untuk jalaninnya itu titik terus slash try. Nah, nanti dia bakal muncul hello world. Terus kalian mau ganti nih, misal webinar, robotika. Kalian tinggal ini sama di sisi try.cpp try. Terus kalian tinggal jalanin lagi aja try ini. Nah, nanti dia bakal ngeprint hal yang berbeda sesuai sama yang kalian printin di sini apa.
Nah, terus sebenarnya kan dibanding kalian pakai kayak gitu tadi ya, eh, ada extension yang namanya Code Runner. Nah, kalian bisa install Code Runner ini untuk memudahkan kalian. Jadi itu nanti kalian tuh tinggal, jadi nanti kalian install aja namanya Code Runner, terus habis itu kalian ini, kalian klik yang ini, terus nanti kalian tinggal ini, run code, kayak gitu doang. Terus setelah itu, oh sorry sorry. Bentar. Nah, dia langsung muncul gitu. Jadi kalian nggak perlu GCC, G plus plus, terus apa. Nah, kalian cuma tinggal klik ini aja, run code. Udah, dia bakal nge-run. Dan kalian mau ganti-ganti misal kayak 1, 2, 3 gitu, atau apapun itu. Nah, kalian tinggal run aja. Dia bakal ubah, bakal langsung gitu. Ini lebih, ya lumayan berguna sih kalau daripada kalian kayak tadi itu G++. Nah, terus, oke, mungkin dari sini sampai sini masih ada yang dibingungin kah? Atau udah aman ya? Mungkin untuk yang lain juga tadi udah aku jelasin, mungkin udah aman atau belum yang Mac sama yang Linux. Ini ada yang, iya bisa kok gunain Weblogs atau apapun. Kalau memang udah terinstall dan udah bisa menjalankan program, bebas kok mau pakai apapun itu boleh. Gitu. Nah, terus kalau memang udah aman ya, kita masuk ke Git. Ini kan bisa install di sini. Mungkin aku share linknya. Ya, kalian tinggal install aja. Ini klik here to download. Nah, lalu kalian tinggal jalanin aja ini. Oh, sorry. Nah, ini kalian tinggal install aja. Ya, kalian ya jalanin instalasinya lah. Ini karena aku udah ada Git, jadi aku nggak install lagi. Cuman ya, kalau memang itu kalian tinggal install aja. Tinggal jalan-jalanin aja lah itu. Nggak terlalu ribet ya. Mungkin aku nggak contohin juga aman aja. Nah, lalu kalau udah, kalian tinggal buka aja di ini, di terminal. Pakai terminal yang tadi juga nggak apa-apa di VS Code. Kalian git min version gini. Nanti dia tuh muncul, kalau udah muncul kayak git version dan tidak ada error itu berarti gitnya udah keinstall. Nah, untuk yang di Mac sama di Linux itu juga sama. Ini tinggal jalanin di Xcode select install ya. Atau ini di Git, di link ini. Oke, terus nanti kalian tinggal ini buat ngecek daemon version untuk ngecek apakah dia udah install apa belum. Select ke Windows. Nah ini. Ini nggak usah dijalanin juga nggak apa-apa. Mau pakai di VS Code-nya juga nggak apa-apa. Atau ya, atau di ini command prompt. Kalian bisa Windows R, terus CMD, nanti muncul kayak gini, terus git daemon version gini. Nanti akan muncul versi dari Git kalian. Dari sini udah aman. Kalau udah aman, aku akan jelasin dikit lah soal kayak perintah-perintah atau komen yang ada di Git. Eh,
Biasanya tuh kalau kalian mau buat repository baru ya, di folder lokal, kalian bisa gunain Git init. Dan kalau misal kalian, oh ya, kalian mungkin bisa ini GitHub, karena bisa tuh Git itu kaitannya dengan GitHub ya. Kalian bisa buat akun dulu dan ini buat GitHub. Nah ini tuh lumayan bermanfaat banget sih buat eh, karena kalian bisa nyimpen kode, dokumentasi, atau ya baik secara private, public untuk di-share ke orang-orang. Misal kayak portofolio, project-project, atau kayak kalian mau kerjain project bareng teman. Nah ini eh, udah ada namanya GitHub, dan itu kayak bermanfaat banget buat nyimpan-nyimpan project dan kerja bareng gitu. Nah, untuk kerja ngoding bareng teman lah istilahnya. Nah, eh, nah terus itu dengan Git itu kita bisa ngelakuin ini, Git clone, Git, Git clone. eh, Mungkin aku contohin di sini. Nah, kalian bisa Git clone terus ini. Misal aku punya repository namanya testing. Nah, nanti dia bakal ada gitu. Oke, terus ada ini cetak file. Kalau misalnya kalian punya file ya di sini, misal aku try-nya aku pindahin ke sini lah. Try.cpp-nya aku pindahin ke sini. Nah, aku tuh bisa git add titik, lalu ada git commit main m add file gitu bisa. Nah, terus kita bisa git push. Itu nanti dia muncul di sini. Nah, dia muncul di sini. Nah, ini aku bisa bagiin ke teman-temanku linknya, terus mereka juga bisa cobain kode yang aku buat. Nah, untuk komen-komennya sendiri itu aku bakal share di sini ya. Iya, boleh pakai GitHub desktop. Terus ya ini ada git pull. Kalau misalnya ini kayak dalam satu GitHub ini kalian kayak ada teman-teman kalian juga gitu. Terus teman-teman kalian lagi buat perubahan, terus kalian mau ambil versi yang terbaru gitu, kalian pakai git pull. Git status tuh buat ngecek perubahan di lokal kalian, sama ada git log ini untuk menampilkan riwayat gitu. Nah, ini bisa git status. Nah, ini biasanya kalau kalian ubah kode gitu ya, terus git add, nah terus kayak git status. Nah, ini kayak bisa nunjukin lah kira-kira ya gitu pokoknya. Terus ada log. Git log ini buat ya kayak apa ya, riwayat gitu tentang komit-komitnya. Kurang lebih sih kayak gitu aja ya untuk Git eh, dan C++ dan setup ya. Oh, mungkin terima kasih untuk waktu eh karena kalian udah mau dengerin ngulangin waktu kalian. Kalau misalnya ada yang masih dibingungin, boleh banget untuk tanya. Mungkin kalau waktunya masih ada, waktunya masih ada nggak ya, Mas? Oke Mbak Kathleen, untuk sesi Q&A masih ada waktu 5 menit sampai pukul 35 nih. Boleh? Oke, Apakah mungkin dari Mbak Kathleen sudah memaparkan materinya sudah cukup? Bisa dilanjut ke udah Q&A? boleh. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, aku izin ke belakang bentar ya. Oh iya boleh Mbak Kathleen. Oke teman-teman sekalian, sembari kita menunggu Mbak Kathleen, boleh buat teman-teman yang tadi masih bingung atau yang masih penasaran sama materi dari programming, bisa langsung aja ditanyakan di kolom chat. Atau kalau misalkan kalian mau bertanya secara langsung juga diperkenankan untuk on mic secara langsung teman-teman. Untuk waktunya kita cukup terbatas ya teman-teman, cuman cuman sampai 20.35 aja. Jadi bisa digunakan semaksimal mungkin. Bisa langsung tanyanya bisa di kolom chat ya teman-teman, atau kalau misalkan mau langsung juga boleh. Present dulu nanti bisa on mic. Oke, untuk pertanyaan dari Julius Gabi Martua Manik.
Kita keep dulu ya, sama ini dari Adit nih. Kita keep terlebih dahulu, sembari kita menunggu Mbak Kathleen, teman-teman. Sembari kita menunggu Mbak Kathleen, teman-teman sekalian, jangan lupa materi-materi yang telah didapatkan hari ini bisa dicatat ya. Nanti mungkin bisa dibuat bekal teman-teman ketika mendaftar di ITS Robotics seperti itu, teman-teman. Dan jangan lupa juga, kita nanti ada surprise nih buat teman-teman. Dan surprise-nya tuh cukup membuat terkejut-kejut ya. Halo, ini aku baru balik. Ini ada beberapa pertanyaan ya, udahan izin bertanya. Mungkin aku langsung Oke, jawab Mbak aja ya, nggak Kathleen. apa-apa ya? Untuk pertanyaan pertama tadi dari Julius Gawe Martoa Manik nih Mbak Kathleen. Izin bertanya Kak, bahasa programnya apakah hanya pakai C++ aja? Untuk di robotik sendiri ya konteksnya ini. Kalau untuk di robotik sendiri nggak hanya C++, karena bisa juga pakai Python, karena eh, di robotik sendiri itu kan ada computer visionnya juga ya. Jadi kita juga ada yang pakai Python selain dengan C++. Kalau gitu sih kalau aku ya, dari aku. Mungkin bisa next. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Kathleen. Izin bertanya Mbak, selain OOP, konsep pemrograman apa yang perlu dipelajari untuk menjadi tim riset divisi programming? Lalu, apakah ada saran web atau channel YouTube belajar dari Mbak Kathleen nih? Kalau selain OOP ya, konsep pemrograman lain mungkin um, base ya itu sih. Ya tadi yang udah sebutin kayak Python, computer vision itu lumayan kepake banget di apa robotik ini. Terus untuk framework sendiri kita juga pakai Robot Operating System atau ROS. Nah, itu mungkin kalian bisa coba pelajarin dulu atau ya baca-baca aja sih sebenarnya. Untuk kalau web atau channel YouTube, sejujurnya aku nggak ada nggak ada saran untuk web atau channel YouTube ya. Soalnya aku mungkin kalau belajar sih aku dari pas itu dari dokumentasi dari ini untuk yang ROS ya konteksnya. Aku belajarnya dari dokumentasinya Robot Operating System, terus aku coba-coba aja. Nah, itu udah lumayan membantu banget. Oke, kayak Oke, gitu aja sih mungkin mungkin. bisa dicatat ya teman-teman. Dan ini mungkin bisa jadi last question ya Mbak Kathleen. Untuk Oke, pertanyaan terakhir yaitu, apakah dalam robotik bisa menggunakan assembly? Kalau iya, apakah perbedaan hasilnya dengan C++ itu signifikan? Boleh dijawab, Mbak Kathleen? eh, kalau bisa atau enggak sih ya, jujurnya di tim-tim robotik yang ada di tes tuh rata-rata pakainya C++ ya, atau ya C++ sama Python ya. Aku belum nggak ada dengar ya kalau misalnya pakai assembly gitu. Eh, Kalau hasilnya bisa berbeda signifikan, eh, harusnya sih beda signifikan ya, karena kan eh, tapi ya nggak tahu ya juga, karena aku juga belum pernah nyoba ya kalau ngoding di robotik pakai assembly juga. Jadi aku juga nggak bisa jawab ya hasilnya bakal berubah, ada perbedaan nggak secara signifikan atau enggak. Jadi ya memang kita rata-rata pakai C++. Makanya kayak di sini pun kita ngajarin di webinarnya pun kan C++, karena itu kayak awal banget lah. Kalian basic banget harus ngerti C++ dulu sebelum masuk ke dunia robotik kalau misalnya mau jadi programming. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Kathleen atas jawabannya. Teman-teman, sebelum kita menutup materi ketiga ini, kita akan ada sesi dokumentasi bersama nih teman-teman. Jadi, jangan lupa untuk on cam dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan. Untuk sesi dokumentasi, akan saya bantu pandu.
Dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yang terakhir, 3, 2, 1. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Kathleen karena sudah bersedia untuk membagikan materi dan informasi kepada teman-teman sekalian. Semoga materi yang Mbak Kathleen sampaikan bisa menjadi manfaat dan juga bisa menjadi bekal teman-teman ketika bergabung di ITS Robotics nantinya. Sekali lagi terima kasih Mbak Kathleen. Boleh dong teman-teman kita kasih tepuk tangan nih, reaction kita tepuk tangan bareng-bareng dong untuk Mbak Kathleen. Begitu kepada Mbak Kathleen, saya persilahkan apabila masih ada kegiatan atau aktivitas yang lain. Terima kasih sekali lagi Mbak Kathleen. Ya, terima kasih juga. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan materi ketiga programming, kita akan ada break lagi selama 4 menit hingga pukul 20.40 nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa peregangan dulu sebelum kita melanjutkan ke materi yang terakhir atau materi keempat nanti. Jadi tunggu aja dan sampai jumpa di 4 menit ke depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta hari kedua, webinar hari kedua. Sebelumnya kami persilakan kepada peserta bagi yang belum mengisi RSVP kehadiran terlebih dahulu. Kemudian juga kami himbau kepada peserta untuk dapat mengaktifkan kamera serta menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Jangan lupa untuk mengganti format nama dengan format peserta underscore nama. Oke teman-teman, setelah kita break tadi, pastinya sudah lebih segar lagi, sudah siap untuk menerima materi yang keempat nih.
yang keempat ini juga nggak kalah spesial dengan yang sebelumnya karena langsung dibawakan oleh ahlinya nih. Jadi langsung aja kita ke materi yang keempat, yaitu materi tentang bidang official yang akan langsung dibawakan oleh Mbak Karina. Untuk itu kepada Mbak Karina, saya persilahkan. Oke, suaraku udah masuk belum? Sudah Mbak Karina, aman banget. Ini nanti untuk materinya yang share screen dari panitia ya. Oke, terima kasih. Oke, gimana nih teman-teman udah pada siap belum? Makasih juga malam-malam masih mau mendengarkan materi official kali ini. Nah, jadi mungkin aku langsung saja. Di webinar materi yang terakhir ini, aku akan menjelaskan beberapa hal dari official. Nah, tapi sebelumnya, karena ini kan preview dari Peladas yang akan dilaksanakan besok, jadi aku akan memberikan beberapa materi awal atau pre-materi untuk teman-teman nantinya bisa mempersiapkan Peladas di keesokan hari lebih baik. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, bisa langsung next aja, Mas. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas pada malam ini? Yaitu ada tiga. Yang pertama itu branding, kedua sponsorship, dan yang ketiga itu finance. Oke, next. Oke, yang pertama adalah branding dulu. Nah, jadi apa sih yang teman-teman di sini pada tahu belum? Branding itu mencakup apa aja? Ada yang mau on cam? Oke, mungkin masih pada malu ya. Nah, jadi aku mau jelasin singkatnya. Jadi branding itu ada dua yang harus diperhatikan. Bisa di next untuk dua. Nah, yang pertama itu adalah creative design dan yang kedua itu social media management. Bisa di next lagi. Nah, creative design itu mencakup apa yang mau kita sampaikan dan social media management itu media untuk kita menyampaikan informasi tersebut. Nah, di sini aku mau menjelaskan seputar creative design untuk social media managementnya bisa teman-teman perhatikan besok pada waktu pelatihan dasar seperti itu. Karena besok pastinya bakal dijelasin lebih lengkap lagi. Nah, di creative design ini pun juga nggak cuma sedikit yang bisa kita bahas nih. Coba kita next dulu. Nah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam creative design atau gimana kita itu mau membangun branding tim kita agar dikenal pada masyarakat umum seperti itu dan memiliki identitas yang kuat juga. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan materinya. Apa sih yang mau kita sampaikan gitu? Tim kita itu bergerak di bidang apa yang sedang dikerjakan, seperti itu. Nah, setelah itu, kita harus belajar tentang copywriting, teknik penyampaian dalam bentuk tulisan. Karena nanti kan pasti banyak media cetak maupun non-cetak yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, di situ kita nggak mungkin dong kalau semisal nanti deskripsinya udah kayak daging banget, tapi cara kita penyampaian itu kurang terstruktur gitu. Jadi orang lain juga bisa bosan ketika membaca atau melihat konten yang kita sediakan. Nah, ada- yang ketiga ada juga hierarki, yaitu pengaturan visual elemen yang menunjukkan tingkat kepentingan atau urutan informasi. Setelah itu ada tipografi dan juga GSM. Nah, kenapa sih aku ngeletakin hierarki itu di nomor ketiga, di atasnya tipografi dan juga GSM? Karena hierarki itu sebenarnya nggak cuman mencakup dari tulisan saja, tapi juga ada hierarki warna seperti itu. Nah, kalau tipografi itu sendiri kan daya tarik dan keterbacaan teksnya. Kalau GSM itu ada dari pemilihan warna, pemilihan font juga elemen yang akan menjadi identitas tim nantinya.
Nah, untuk lebih jelasnya tentang hierarki, bisa di next dulu. Oke, teman-teman sebelum lanjut, ada yang mau nebak nggak? Dari dua desain ini ada yang salah nggak sih? Atau mungkin kurang pas atau kurang enak dipandang gitu? Atau malah oke-oke aja? Ada yang mau raise hand? Oke, dari moderator ada yang mau raise hand? Boleh langsung dua arah atau bagaimana? Boleh Mbak Karina? Oke, Silakan. Mbak Rizka, silakan. Oke, maaf sebelumnya Kak, karena saya nggak bisa on cam ya Kak. Jadi menurut saya itu yang salah dari poster ini adalah karena dia tidak menerapkan grid gitu. Jadi sisi-sisinya itu tidak rata atau tidak rapi. Sekian Kak. Oke, bener banget Rizka. Nah, bisa di next dulu. Next lagi. Nah, jadi seperti yang dikatakan teman kita Rizka tadi, desain yang salah itu, yang kita anggap salah, itu dia nggak menerapkan grid atau penataan dengan baik dan benar. Apa dampaknya? Dampaknya dari poster yang disampaikan, ditonjolkan itu apa? Informasi yang mau di-highlight itu seperti apa? Nah, tapi setelah ditata dari diterapkan hierarkinya, kita tahu nih, kita contohnya yang poster sebelah kiri. Sebelum dibenarkan, itu kan kayak tersebar di segala arah gitu ya. All fashion items, Black Friday, 70% off, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak tahu nih kita mau baca mulai dari mana. Nah, tapi setelah dibenarkan, kita bisa lihat highlightnya itu ada di Black Friday gitu. Nah, setelah itu pasti mata kita tertuju ke 70% off. Kayak, oh ternyata di Black Friday ini ada diskon sebesar 70% kayak gitu. Nah, lalu kita bisa lihat di atasnya, oh ternyata 70% itu di semua kategori itemnya. Lalu kita bisa lihat detailnya di link yang disediakan, seperti itu. Nah, ada pun juga di poster yang di sebelah kanan, sebelum diperbaiki, itu kelihatan kayak hasil yang belum selesai gitu karena di atasnya ada banyak space kosong. Nah, tapi setelah ditata ulang, kita tahu nih elemen elemen buat gambar yang ditonjolkan itu apa dan event yang mau diadakan itu apa. Oh, ternyata ada garden konser gitu. Dan di bawahnya nanti bisa kita kasih keterangan. Seperti itu. Bisa di next. Oke, nah aku juga mau ngasih contoh dari yang kemarin baru panas nih, yang masih panas banget dari aksi demonstrasi kemarin. Kalau teman-teman lihat, pasti banyak banget di sosial media teman-teman itu warna pink ijo kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ini bisa banget ditinjau dari segi desainnya. Jadi ada salah satu rules dalam desain yaitu 60, 30, dan 10. Nah, perlu diperhatikan juga sebenarnya nggak semua desain itu persenanya mengikuti itu. Cuman bisa dijadikan sebagai referensi dan acuan seperti itu ya. Nah, intinya bisa di next dulu lagi sampai mm, lagi. Nah, jadi apa sih 60, 30, dan 10 itu? Itu adalah penggunaan hierarki warna dari primer, sekunder, dan juga aksen. Nah, jadi pada desain dua desain poster demonstrasi ini, warna yang dominan digunakan itu adalah pink sebagai warna primernya. Lalu
mereka menggunakan warna hijau sebagai warna sekunder itu untuk eh, menonjolkan suatu objek seperti pada di poster yang sebelah kanan, yaitu objek seorang pria gitu kan. Nah, lalu untuk aksennya itu mereka menggunakan untuk tulisannya. Jadi antara objek dan tulisan yang ditampilkan itu nggak overshadowing gitu, nggak saling menutupi satu sama lain, tapi tetap bisa kebaca dan kelihat semua kayak gitu. Nah, ini untuk hierarki warna ya teman-teman. Nah, terus buat hierarki kepenulisannya itu juga bisa kita lihat paling kelihatan itu di poster sebelah kanan. Itu kan yang paling gede nih kayak ada 21 tahun Munir gitu. Itu kan kayak langsung mencolok banget tuh informasinya. Nah, baru di bawahnya itu dikasih tulisan belum tuntas gitu. Nah, itu kalau semisal nanti teman-teman cek di link PPT-nya, ini nanti PPT-nya dibagiin atau enggak ya panitia? Mohon izin menjawab, Mbak, untuk PPT-nya tidak dibagikan ya. Jadi buat teman-teman bisa mencatatnya dari sekarang kalau misalkan ada apa-apa. Atau nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan waktu sesi Q&A. Oke, oke. Terima kasih jawabannya. Oke, jadi karena ternyata nggak dibagikan untuk eh, PPT-nya, aku mau ngasih tahu. Jadi itu di poster yang sebelah kanan, itu di atasnya itu ada tanggal 21 tahun itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa di tahun berapa, kayak gitu. Nah, jadi hierarki kepenulisan itu untuk meng-highlight eh, prioritasnya. Apa sih tulisan yang lebih penting dan lebih tidak penting gitu. Kayak gitu. Oke, bisa next aja. Nah, yang selanjutnya itu ada GSM atau Graphic Standard Manual. Jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi, GSM atau Graphic Standard Manual itu digunakan untuk identitas tim kita. Jadi identitas yang kuat itu adalah identitas yang ditampilkan berulang-ulang dan secara konsisten. Jadi, untuk mencapai konsistensi itu, kita perlu suatu panduan dalam pemilihan fontsnya, warna, elemen, juga gaya desain. Semakin konsisten suatu desain, identitas dan branding yang ditampilkan itu akan semakin kuat. Nah, di sini mungkin bukan tim robotik ya yang aku tampilin teman-teman, tapi di sini aku ambil contoh dari biologi. Jadi di situ salah satu gaya desain yang unik itu kalau teman-teman perhatiin di latar belakangnya itu kan ada tiga warna utama yang digunakan kan. Ada coklat, krem, juga merah. Nah, terus pola postingannya itu diselang-seling. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin itu akan membentuk panah ke atas. Jadi dari bawah itu yang warna coklat ngepanah ke atas gitu. Terus di atasnya ada warna merah dan di atasnya ada warna krem. Kayak gitu. Itu untuk gaya desainnya. Nah, habis itu ada juga pemilihan fonts. Biasanya untuk menampilkan suatu identitas yang kuat, fonts itu nggak boleh lebih dari tiga. Jadi yang pertama itu kita pilih fonts yang paling mencolok. Kayak mungkin kalau teman-teman bisa lihat di backgroundnya teman-teman nih, itu kan ada tulisannya webinar gitu. Yang ini kan, ada tulisannya webinar. Itu kita menggunakan font yang paling mencolok. Nah, setelah itu untuk badinya, untuk tulisan di bawah, itu kan kita menggunakan fonts yang lebih tidak bold gitu, yang lebih halus istilahnya, kayak gitu. Jadi di situ ada perbedaan untuk eh, fonts yang dipilih dan yang mau ditampilkan juga kayak gitu. Dan ada juga pemilihan elemen. Nah,
ini juga berpengaruh banget ke pengulangan yang aku bilang tadi gitu. Jadi kayak di sini kita langsung ada dua contoh dari contoh yang aku tampilin juga contoh dari PPT yang disediakan panitia gitu kan. Nah, untuk elemen itu karena pasti teman-teman sering banget lihat mungkin nanti ya kalau udah sering join di kegiatan UKM robotik juga itu teman-teman bakal sering banget ngeliat template ini dipakai di mana-mana dengan elemen-elemen yang udah disediain. Nah, pengulangan elemen yang digunakan itu bakal ngasih kesan, oh ini loh elemennya UKM robotik gitu. Oh ini loh warnanya UKM robotik kayak gitu. Jadi konsistensi itu akan mendorong identitas yang kuat itu tadi. Kayak gitu. Bisa di next. Nah, karena udah selesai di bagian branding, emang itu singkat aja karena besok teman-teman juga bakal lebih dalam menerima materinya. Untuk materi branding tadi ada yang mau ditanyakan dulu atau nanti aja? Ini kalau mau tanya setelah sub materi nggak apa-apa kan panitia atau nanti pas Q&A aja? Nggak apa-apa sih Mbak sebenarnya kalau misalkan malas dijawab juga nggak apa-apa, tapi kayaknya better ditaruh ketika sesi Q&A aja. Oke, oke, terima kasih panitia. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa nanti setelah semua materi aku sampaikan ya. Oke, kita lanjut ke bagian sponsorship atau sumber uang kita nih. Nah, bisa di next. Oke, jadi sponsorship itu untuk alurnya kita bisa bagi jadi tiga. Yang pertama itu pre-applying, yang kedua itu applying, dan yang ketiga post-applying. Nah, pre-applying ini itu ada utamanya, ada tiga hal yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita siapkan lah. Ada yang mau nebak nggak? Ini tiga ini bagian dari apa sih sebenarnya? Gitu. Oke, mungkin belum ada atau ada nih. Oke, aku jelasin aja. Bisa di next untuk ininya. Mm. Nah, jadi pre-applying itu utamanya kita harus menyiapkan tiga hal. Karena tujuan kita itu untuk mencari sponsor, mencari partner kerjasama ya. Nah, kita pastinya harus menyiapkan proposal. Isinya apa sih proposal itu? Ini bisa di Zoom nggak, panitia? Tuh, untuk nampilin daftar isinya yang di bagian proposal. Nah, makasih. Oke, jadi di proposal itu pastinya kita yang pertama itu ada latar belakang. Nah, ini aku ambil dari daftar isi proposal UKM Expo tahun 2023. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi, eh, latar belakang itu lebih ke pengenalan kegiatan atau tim kalian gitu. Kayak misal kita mau nyari proposal, nyari sponsorship untuk tim ya. Jadi di latar belakang itu teman-teman jelasin tim kalian ini bergerak di bidang apa, tim kalian ini siapa gitu, dan kenapa harus banget kerjasama dengan perusahaan ini. Nah, di contoh yang aku kasih, ini kan kegiatannya adalah UKM Expo. Jadi setelah dijelaskan di latar belakang, kita masuk ke tema UKM Expo yang mau dijalanin itu tadi. Jadi temanya itu apa dan akan berjalan seperti apa, lalu di acaranya itu ada apa aja, kayak gitu. Seperti makanya di sini ditulis juga ada opening speech dari speaker. Nanti kita mau ngundang siapa, performance kita mau ngundang siapa, kayak gitu. Nah, penting banget juga buat ngasih target dan konsep dari kegiatan yang mau kita lakukan gitu. Semisal pun kita mau eh, menunjukkan target dari tim kita gitu ya.
Kan kalau tim mungkin nggak ke ranah acara kayak gini ya, tapi lebih ke perlombaan. Nah, kita juga tunjukin perlombaan yang mau kita ikuti itu seperti apa dan kayak semisal benefit yang bisa didapat dari perlombaan itu tuh apa gitu. Nah, setelahnya kita juga harus punya lembar pengesahan. Sebenarnya ini eh, agak opsional, tapi penting untuk lebih meyakinkan perusahaan gitu. Karena lembar pengesahan ini nanti akan ada tanda tangan dari pembina, lalu juga dari kemahasiswaan. Jadi sifatnya proposal kita itu lebih kuat gitu. Kayak istilahnya ada yang menjamin kebenaran dari kegiatan yang mau kita ikuti. Kayak gitu. Nah, setelah itu kan udah nih, udah semua konsep, perkenalan, dan juga deskripsi dari tim kegiatan atau perlombaan yang kita ikuti kayak gitu. Kita kasih lihat paket sponsor yang kita tawarkan kepada perusahaan kayak gitu. Jadi nggak mungkin kan kita untuk meraih suatu perusahaan itu hanya menyediakan satu paket penawaran kayak ya udah kamu bayar aku 6 juta gitu kan nggak mungkin kita harus menyiapkan kemungkinan terburuk dan terbaik juga jadi teman-teman harusnya eh, sebelum ini itu membuat rincian yang akan dikeluarkan sebelumnya gitu mungkin di sini nggak ada jadi aku kasih tahu aja, sebaiknya sebelum paket sponsor itu, kita kasih list pengeluaran kita di kegiatan atau perlombaan itu. Jadi, dana yang mau kita keluarkan itu seberapa besar dan untuk apa aja. Jadi, perusahaan yang kita raih untuk kerjasama itu juga akan tahu nantinya, kayak uang ini mau lari kemana gitu. Nah, makanya di paket sponsor itu kita kasih beberapa pilihan. Ada yang nominalnya besar dan ada juga yang nominal kecil. Nah, di sini teman-teman kalau semisal penasaran kayak paket lainnya atau in-kind sponsorship itu apa sih? Itu biasanya ada paket-paket itu yang nggak dalam bentuk uang. Jadi biasanya itu ada perusahaan yang udah nyiapin kayak misal goodie bag atau bentuk kerjasama jasa kayak gitu. Jadi nggak selalu bentuk uang. Jadi kalau misal teman-teman nanti mau nyusun sponsor itu bisa ditaruh di bagian bawah juga gitu. Kayak kami juga menerima bentuk bentuk kerjasama dalam bentuk non uang kayak gitu. Nah, setelah itu, kita kasih, misal di detail logo sponsor atau keuntungan kerjasama. Itu kita kasih tahu dari paket-paket tadi, itu misal peletakan logonya itu seperti apa. Perbedaan peletakan logo dari paket yang kecil sampai paket yang besar itu seperti apa. Kayak gitu. Juga semisal disebutkan dalam feeds, itu perbedaannya apa. Kalau perusahaan ini ngasih uang 2 juta sama ngasih uang 10 juta. Itu benefitnya beda atau sama. Kayak gitu. Nah, terus dokumentasi kegiatan itu juga salah satu bentuk yang bisa kita kasih ke perusahaan untuk meyakinkan mereka. Jadi kita ngasih tahu mereka eh, dokumentasi kegiatan sebelumnya gitu. Kayak untuk gambaran besar lah bagi perusahaan itu biar mereka punya gambarannya. Oh, tim ini eh, udah melaksanakan kegiatan seperti ini, udah melaksanakan perlombaan seperti ini. Jadi mungkin di kedepannya itu juga ada hal-hal kayak gini yang mau mereka lakukan kayak gitu. Nah itu untuk proposal. Next, mungkin di Zoom. Oh bukan. Di sebelahnya yang MOU. Nah, MOU atau Memorandum of Understanding. Jadi di sini aku kasih contoh dari timku itu di lembar pertamanya aja. Jadi MOU ini kan
nantinya bakal berisi peraturan atau mungkin teman-teman tahu pasal-pasal kayak gitu. Nah, intinya di MOU ini kita mengatur hal-hal yang diperlukan dalam kerjasama itu. Nah, di lembar pertama itu pastinya kita nagasin dulu nih pihak satu dan pihak kedua itu siapa. Makanya di sini bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini kan jelas pihak perusahaan yang kita reach, terus pihak kedua itu kitanya yang mau bekerja sama dengan mereka. Terus scroll ke bawah lagi, masih ada ya. Nah, oke. Jadi di sini kan di bagian bawah itu ada tulisan nih, setuju untuk membuat, mengadakan, dan menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama. Nah, jadi di lembar-lembar berikutnya itu teman-teman jelasin perjanjian kerjasamanya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi, misal ada pasal yang mengatur em, untuk pengiriman dari logo-logo perusahaan tadi gitu. Terus ada juga yang mengatur bagaimana transaksinya. Ada juga yang mengatur kalau misal batal dikasih tuh gimana, batal kerjasamanya itu seperti apa gitu. Itu semua perlu dijelaskan secara tertulis agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman. Kayak gitu itu yang paling penting. Jadi biar nggak ada salah paham dan nantinya juga bisa terjalin kerjasama dalam waktu lama kayak gitu. Next di yang sebelahnya. Nah, yang ketiga itu ada surat pengantar. Ini sebenarnya agak opsional juga, tapi lumayan penting karena banyak perusahaan itu yang eh, mau untuk dikirimin surat pengantarnya. Jadi biasanya itu malah mereka bacanya itu surat pengantarnya dulu. Jadi kan karena mungkin lebih singkat gitu ya untuk surat pengantar. Nah, jadi kalau semisal di ITS kita bisa cari surat pengantar itu dari Ditmawa kayak gitu. Jadi eh, seperti yang aku bilang tadi juga, ini juga bisa jadi salah satu istilahnya pelindung atau penjamin kita untuk nantinya mencari mitra kerjasama sponsorship kayak gitu. Nah, oke minta tolong di zoom out lagi. Nah, biasanya untuk urutannya sendiri, jadi nanti kan perusahaan itu akan melihat surat pengantarnya dahulu. Terus nanti mereka akan melihat dari proposalnya. Nah, MOU ini biasanya kita kasih ke perusahaan itu setelah mereka setuju buat kerjasama sama kita gitu. Jadi kalau misal udah ada tanda-tanda setuju nih, kita kasih MOU-nya, mereka baca, lalu bisa diproses kemudian gitu. Next ke lembar berikutnya, ke halaman berikutnya dulu. Nah, kita applying. Jadi mungkin untuk MOU, sebenarnya MOU itu bisa dikategorikan pre-applying untuk persiapannya, tapi juga bisa post-applying untuk pelaksanaannya seperti itu sih. Jadi untuk applying-nya itu biasanya kita mencantumkan proposalnya aja sama surat pengantar gitu. Nah, oke, ada pertanyaan. Ini mungkin aku jawab di sesi Q&A nanti ya. Oke, aku lanjutin dulu. Nah, di proses applying ini, itu teman-teman jangan cuman ngirim ke satu atau dua perusahaan. Terus yang gede-gede gitu, jangan. Jadi dalam satu waktu itu usahakan untuk langsung kirim ke banyak perusahaan gitu, kayak langsung
langsung aja spam ke berapa gitu nanti. Jadi teman-teman bikin listnya, terus nantinya tinggal kirim-kirim-kirim semua gitu. Nah, biasanya kan kalau formalnya kita pakai email ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kita bisa ngirim lewat DM atau lewat nomor WhatsApp. Nah, kalau semisal teman-teman ada yang punya channel nih, ada yang punya kenalan, itu boleh banget coba hubungin lewat WhatsApp-nya, lewat orangnya langsung gitu. Biar nanti untuk nyampeinnya itu juga lebih cepat. Nah, dan juga ada beberapa kayak perusahaan kecil yang masih bisa di reach out lewat Instagram, lewat DM gitu. Jadi apply-nya itu ke mana aja, intinya ke siapa aja, yang penting sampai dapet gitu. Nah, tapi diperhatikan juga tetap kirim dengan bahasa yang sopan dan formal, meskipun teman-teman ngirimnya lewat WhatsApp ataupun DM gitu. Oke, next. Nah, di post applying, setelah ini lebih ke setelah kita udah bekerja sama dengan perusahaan itu. Jadi ketika udah diterima proposal kita, terus kita udah menjalin kerjasama nih, kita udah dapet feedback dari mereka, kita juga harus nyediain feedback dari kita untuk mereka. Nah, gimana mereka tahu kalau feedback yang kita kasih itu udah sesuai sama paket yang kita tawarin tadi? Ada yang namanya LPJ atau lembar pertanggungjawaban. Nah, lembar pertanggungjawaban ini itu untuk formatnya itu juga dapat dicantumkan di MOU di awal tadi. Jadi eh, pihak pertama dan kedua itu sama-sama paham, nggak ada kesalahpahaman. Ini nanti untuk menunjukkannya dalam bentuk seperti apa gitu. Nah, intinya di LPJ ini teman-teman bakal nunjukin udah udah naruh di mana aja paket-paketnya tadi, kayak misal logo nih yang aku kasih di sini, kan di sini ada sponsor dan media partner gitu kan. Jadi untuk sponsor itu misal salah satunya ditaruh logo, yang satu karena ngasih paket yang lebih tinggi kita sediain, kita tampil lebih gede gitu, yang satunya lebih kecil. Nah, itu kita yang kita tunjukkan itu kayak gitu. Di eh, Jadi mereka juga tahu, oh udah sesuai ukuran nih logo yang ditampilin, kayak gitu. Dan itu juga teman-teman harus perhatiin juga, karena kan biasanya di paket itu kita tuliskan, ada misal 6 kali menunjukkan logo dalam ini, berapa kali penyebutan nama perusahaan dalam ini gitu. Nah, nantinya di LPJ itu teman-teman juga usahain jumlahnya itu sama, kayak gitu. Oke, next. Nah, yang sponsor tadi udah habis. Lalu kita lanjut ke finance. Ada RAB dan juga ada SPJ. Teman-teman ada yang tahu nggak bedanya tuh apa sih gitu? Kan ini, terus ini kan juga ada SPJ, yang tadi udah LPJ. Terus bedanya apa gitu? Ada yang mau raise hand atau bisa ketik di kolom chat? Ya teman-teman, bagi yang tahu nih bisa langsung aja. Ya, tadi udah Ada di. yang tahu? Oke, mungkin langsung aja kali ya, biar mungkin teman-teman udah pada ngantuk juga malam-malam. Nah, bisa di next dulu. Nah, singkatnya, yang perlu diperhatiin itu RAB itu di awal dan SPJ itu di akhir, kayak gitu. Jadi RAB sesuai namanya rencana kan, rencana anggaran biaya. Jadi teman-teman itu bikin dulu rencana yang mau dikeluarkan untuk kita membeli barang-barang riset itu tuh apa aja, kayak gitu. Nah, bisa di zoom dulu
untuk yang nah di sini kan ada dari segi teknikal sama non teknikal ya. Jadi yang pertama itu ada segi non-teknikal, itu aku ambil contoh di bagian transportasi. Jadi ada untuk tiket penerbangan, terus transportasi dari ITS ke bandara, terus juga untuk di hotel itu seperti hotel ke bandara kayak gitu. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Kayak nanti kita naik naik Gojek kah, naik Gokar kah, terus orang yang bakal naik itu berapa jumlahnya, tiketnya juga berapa, kayak gitu. Dan nanti kalau semisal kita ke luar negeri gitu ya, itu kan pastinya nggak pakai Gojek dong, nggak pakai Grab dong. Kita juga harus merhatiin transportasi di sana itu pakai apa. Kalau misal pakai kereta, ya kita tulis gitu. Dan kita juga estimasi biayanya, kayak gitu. Terus bisa scroll ke bawah. Nah, untuk yang bagian teknikalnya, ini misal aku eh, ngasih contoh di RAB mekanik gitu ya. Jadi, kalau ini lebih lebih simple sebenarnya. Jadi, tinggal nama barang yang mau kita beli, terus harganya, quantity atau jumlah, terus satuannya itu kita beli dalam pack atau emang cuman satu set, kayak semisal baut kan nggak mungkin kita beli cuman satu biji kan, pasti orang orang itu jualnya dalam satu pack kayak kayak satu kresek gitu kan biasanya. Nah, tapi kalau semisal pipa PVC itu kan biasanya satu ya satu gitu. Nah, jadi itu ditulis total harganya berapa, dan kalau semisal belinya itu emang online, itu juga dicantumin link pembeliannya di mana tuh. Nah, di zoom out dulu. Nah, dan yang paling penting itu kita harus asistensi kepada dosen pembina. Soalnya untuk biaya riset itu kan eh, ya karena kita yang bikin ya. Jadi eh, dari vision kita kan kita pasti pengennya kualitas yang terbaik gitu kan. Kayak pilih aja harga yang paling mahal, yang kayak gini. Tapi mungkin dari dosen pembina itu ada pertimbangan lain yang bisa kita perhatiin kayak gitu. Mungkin dari mereka ada kenalan nih, sebenarnya kalian bisa dapetin barang ini di sini, murah, kualitasnya juga sama aja, atau mungkin bisa kesempatan kita dikasih barang gratis gitu untuk riset kita. Itu bisa banget teman-teman. Di untuk nyusun RAB yang juga nantinya bakal dipakai untuk sponsor itu, untuk proposal, itu kita harus banget asistensi ke dosen pembina. Itu. Nah, next. Nah, dan yang kedua, SPJ di akhir gitu. Sesuai namanya, surat pertanggungjawaban. Nah, bedanya apa sama LPJ tadi? Sebenarnya lebih ke penggunaannya aja sih. Jadi untuk lembar pertanggungjawaban itu untuk kegiatannya, dan surat pertanggungjawaban itu untuk dananya yang kita pakai gitu. Jadi makanya di sini adalah pertanggungjawaban dari barang yang akhirnya dibeli. Karena di kenyataannya barang itu bisa jadi nggak sama dengan RAB, tapi untuk nominal totalnya itu harus diusahakan sama atau setidaknya mendekati jumlah yang kita ajukan dari RAB tadi. Karena semisal kita ngajuin RAB nih, kita dapat uang gitu. Kita dapat uang semisal 10 juta. Nah, terus ternyata kita habisnya itu 12 juta. Nah, 2 juta ini pakai uang siapa? Kan kayak gitu. Itu. Jadi usahakan nominalnya itu 10 juta atau mungkin 9.800.000 gitu kan. Nah, untuk barangnya sendiri nggak sama dari RAB itu biasanya masih nggak apa-apa karena emang kadang kan ada faktor X kayak tadi, kadang kita
dikasih barang gratis atau mungkin ada kenalan kita yang eh, menawarkan barang kayak gitu kan gitu. Jadi untuk bentuk ininya, bentuk tampilannya, kalau di tim riset itu seperti ini. Jadi nanti masing-masing tim itu bakal membuat spreadsheet yang isinya itu bisa di zoom dikit. Panitia bisa minta tolong di zoom. Oke, jadi yang perlu diperhatikan itu kita bakal naruh nama barangnya di situ ditulis uraian transaksi itu. Terus juga yang pasti nilai atau harganya itu berapa. Terus bukti bayarnya. Bukti ini berupa nota atau invoice. Nota itu untuk pembelian offline dan invoice itu untuk pembelian online kayak gitu. Terus di sebelah kanannya itu ada foto barang dan juga tracking jika online. Jadi kalau offline itu ditulis, kalau online kita ngasih bukti trackingnya. Jadi biasanya kalau misal teman-teman beli di Shopee, Tokopedia, itu kan ada tracking barang ini udah sampai DC Cakung gitu, udah sampai di mana gitu kan, di Ngawi, di Surabaya gitu. Nah itu kita cantumkan sebagai bukti kalau kita itu memang membeli online itu. Nah, di sebelah kanannya ini ada pembayaran dalam bentuk rupiah. Ini apa? Jadi besok teman-teman bisa perhatiin juga bakal dijelasin lebih kompleks lagi bahwa di SPJ Tim itu kan kita sering banget beli dari impor ya. Jadi di situ nanti bakal ada bukti pajak kayak gitu dan kita juga harus nyantumin pembayarannya itu dalam bentuk rupiah gitu. Dan spreadsheet ini nanti itu bakal kita setorkan kepada Ditmawal. Nah, makanya mereka itu minta bentuk pembayaran dalam bentuk rupiah biar pemrosesannya itu nanti juga gampang kayak gitu. Nah, bisa di next dulu. Oke, nah untuk apa sih dibikin eh, format spreadsheet rapi banget kayak tadi? Jadi, oh, sorry maaf. Jadi di tim riset itu kita udah disediakan dari pembina kita satu script Python. Kalau misal teman-teman udah pada belajar Python, tadi juga ada materi dari programming ya. Nah, jadi kita itu udah disediakan script Python yang nantinya untuk merging atau gabungin foto-foto yang kita cantumin tadi. Jadi kan tadi ada foto nota atau invoice, terus barang sama tracking kalau online gitu kan. Nah, itu nanti bakal di merge dan eh, sesuai formatting sama namanya. Jadi kita itu nggak usah nyusun satu-satu, terus ukurannya digedein sama besar gitu tuh nggak usah karena udah ada programnya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kita nggak usah ngeprogram dari awal karena kan scriptnya udah dikasih ya. Jadi cuman ubah beberapa hal aja kak, semisal source-nya dan juga nama folder kayak gitu-gitu. Terus hasil terus nanti bisa langsung kita run kayak gitu. Nah, hasilnya itu bisa eh, tolong panitia klik di yang check here itu, check here for the result. Hmm. Kalau panitia boleh minta tolong buat klik yang check here for the result. Nah, ya diklik aja. Oh, great. Oke, nah bisa coba ini ya.
Di yang bawah, coba klik salah satu aja yang ada fotonya itu, yang ada fotonya. Oke, jadi ini tuh udah bakal ke format semua. Jadi misal di halaman pertama itu kan ada foto nota nih. Nah, coba di scroll ke bawah. Nah, itu udah ada namanya. Rival 001 bukti. Jadi ini foto nota dari barang pertama yang kita beli. Terus di bawahnya ada juga di lembar berikutnya. Nah, lembar berikutnya itu foto barangnya gitu. Jadi akan kenamain juga rival 001 foto dari foto barang yang kita beli. Nah, coba di scroll ke bawah kalau misal ada bagian yang bentuk invoice ke bawah lagi. Coba scroll aja. Nah, ini. Jadi kan ada yang bentuknya nota fisik, ada yang bentuknya invoice kayak gini. Kalau semisal kita itu beli secara online. Nah, ini juga tetap formatnya itu sama. Jadi misal ini barang ke berapa, ada tulisannya nggak ya? Coba di bawah. Langsung langsung ke bawah aja. Oh, nggak ada tulisannya ya mungkin. Misal ini barang, coba ini yang di ke bawahin. Kayaknya ada deh. Ini bawah. Nah, rival 00 berapa tadi? 5 ya? 003 misal 003 foto. Jadi yang atasnya tadi itu berarti juga invoice atau foto bukti dari barang tersebut gitu. Jadi nanti kalau udah dimasukin ke script Python-nya tadi itu bakal ke format urutannya itu foto, bukti foto tracking gitu. Dan fungsi dari nomor ID di sebelah kiri di spreadsheet tadi itu untuk menamai halamannya ini. Jadi ini tuh barang keberapa gitu. Jadi kayak ini bukti barang keberapa, foto barang keberapa, dan tracking barang keberapa. Kayak gitu, teman-teman. Oke, makasih panitia bisa dibalikin lagi. Oke, next aja. Nah, ternyata udah selesai teman-teman materi official pada malam hari ini. Oke, bisa langsung ke sesi Q&A kah? Oke, bisa Mbak langsung aja. Sebenarnya terima kasih Mbak Karina telah menyampaikan materi dari official. Saja kami persilakan kepada teman-teman sekalian bagi yang ingin bertanya nih tentang materi official bisa langsung tanya aja di kolom chat atau misalkan kalian berkenan bisa juga resen dan juga on cam ya teman-teman. Mungkin kita menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya Mbak yang tadi sudah ditanyakan di tengah-tengah presentasi. Untuk pertanyaan itu, Mbak, kira-kira perusahaan yang diincar untuk sponsor, apakah perusahaan yang ada di Jatim saja atau bisa dari wilayah lain? Dan biasanya mengincar perusahaan di bidang apa, kalau boleh tahu? Boleh dijawab, Mbak Karina? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Kayak yang aku bilang tadi, kita untuk nyari sponsor itu kemana aja, yang penting dapat. Itu untuk apa ya, panduan kita paling pertama itu seperti itu. Jadi faktanya, kalau misal teman-teman nanti lihat di open house pada tanggal 20 itu, nanti teman-teman bakal lihat juga banner-banner tim-tim itu eh, perusahaan yang mereka gunakan, yang mereka kerjasamai untuk sponsor itu banyak yang nggak selinear sama bidang robotik gitu. Dan perusahaan itu karena kan banyak yang pusatnya nggak di Jatim ya. Biasanya ada yang di Jakarta, di Bandung, di Bogor, kayak gitu. Jadi kalau semisal teman-teman tahu ada perusahaan A, itu ya udah teman-teman coba email aja gitu. Kalau semisal perusahaannya gede itu biasanya lebih menerima dalam bentuk email. Tapi kalau semisal yang perusahaan kecil,
perusahaan kecil itu kan biasanya kayak yang lokal-lokal gitu kan, kayak di sekitar Surabaya itu juga bisa. Itu kalau semisal mereka punya IG, coba DM aja. Tapi kalau semisal bisa kayak udah langganan nih, misal gitu. Terus teman-teman mau datang offline itu juga coba aja gitu. Jadi nggak cuman di Jatim dan nggak harus linear juga untuk bidangnya gitu. Jadi apa aja. Apalagi kalau semisal teman-teman tahu perusahaan itu udah pernah nerima bentuk kerjasama dari kegiatan lainnya di sebelumnya gitu. Itu biasanya emang mereka sangat open ke bentuk kerjasama sponsor seperti itu. Kayak gitu. Apakah menjawab? Untuk Hanif Asyari, untuk pertanyaannya, buat teman-teman yang lainnya juga, sesi Q&A masih kita buka ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masih ingin bertanya tentang materi official, bisa langsung tanya aja di kolom chat atau bisa langsung tanya dengan on mic ya teman-teman. Oke Mbak, mungkin karena masih belum ada yang tanya, mungkin bisa di-share nih Mbak. Biasanya kan official itu identik dengan pitching ya Mbak, kayak pitching ke perusahaan. Nah itu kira-kira dari Mbak Karinnya tuh ada tips and trick gitu nggak Mbak untuk pitching ke perusahaan-perusahaan itu seperti apa agar mereka tertarik ke tim riset nantinya? Maaf, maaf. Tadi agak putus-putus, boleh diulang lagi? Oh, maaf, Oh mungkin. iya boleh. Oke. Jadi biasanya kalau di official itu kan identiknya dengan pitching ya Mbak. Mhm. Nah, kira-kira dari Mbak Karina tuh ada kayak tips and trick gitu nggak Mbak? Biasanya kan kalau di official tuh harus pinter-pinter pitching nih. Nah, Hmm. kalau dari Mbak Karina sendiri gimana Mbak? Caranya biar kita tuh bisa menarik di mata perusahaan atau bisa dibilang pitchingnya tuh berhasil seperti itu. Oke, jadi untuk pitching itu kan eh, istilahnya kayak gimana sih kita bikin tim kita itu menarik di mata perusahaan. Jadi biar mereka itu convince atau yakin mau kerjasama dengan kita. Nah, yang paling pertama itu kayak yang aku sampaikan di awal tadi, pasti dari branding itu. Nah, semakin kuat branding kita, semakin kelihatan juga kita itu bergerak di bidang apa dan kita itu siapa gitu. Mereka itu mau tahu itu, kita itu siapa dan kita bisa menawarkan apa kayak gitu. Nah, kalau semisal branding kita udah gede nih, kita juga bakal tahu apa yang mau disampaikan ke klien. Kayak terutama lomba yang kita ikuti gitu kan. Misal pun, kita mau coba ikut lomba lain gitu. Nah, kita coba cari dan pahami kayak lomba itu seperti apa, ini ngasih benefit seperti apa, dan kita sampaikan ke klien kita gitu. Jadi apalagi kalau semisal lomba yang kita ikuti itu ke luar negeri, kan pasti benefitnya banyak banget kan. Kayak kita bakal ngasih exposure perusahaan itu ke masyarakat di luar negeri, kayak gitu. Kayak ini loh, kita tuh kerja sama perusahaan ini. Di Indonesia tuh ada perusahaan seperti ini, kayak gitu. Jadi untuk pitching itu ada dua ya berarti. Ada branding dan juga benefit gitu. Itu yang perlu kita tonjolin banget ke mereka. Nah, biasanya itu ada beberapa perusahaan yang mereka mau untuk kita presentasi secara langsung. Nah, jadi pastinya kan kita menggunakan PPT ya. Nah, di situ pastiin teman-teman itu nyusun PPT-nya secara terstruktur dan baik gitu. Jadi jangan apa ya, jangan terlalu yang lucu-lucu atau cute-cute banget, tapi jangan yang terlalu formal dan kaku gitu. Jadi tetap bikin eh, semenarik mungkin, tapi juga masih profesional kayak gitu. Mungkin itu sih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Karina atas jawabannya. Ini ada pertanyaan satu lagi Mbak dan mungkin ini bisa menjadi last question untuk sesi Q&A kali ini ya Mbak.
Oke. Untuk pertanyaannya, Mbak, pernah nggak sih ada case yang ngerugiin salah satu pihak yang disebabkan salah paham di dalam MOU? Boleh dijawab Mbak Karina? Monggo. Oke, makasih pertanyaannya. Mungkin kalau dari aku belum pernah ya, dan semoga nggak pernah juga. Karena kalau di awal itu kita bakal mastiin banget mereka itu udah membaca MOU-nya dan juga udah setuju kayak gitu. Jadi kalau semisal ada dan mungkin kan gini ya, bisa jadi mereka itu ada pertanyaan yang baru kepikiran nantinya. Jadi pastiin teman-teman itu ninggalin nomor CP gitu. Kalau semisal bapak atau ibu ada pertanyaan lanjutan, bisa banget menghubungi CP berikut gitu. Nah, dan biasanya dalam MOU itu kita juga atur dari hal-hal yang detailnya gitu. Kayak semisal gini, misal untuk penyerahan penyerahan ini ya, transfer uang gitu. Nggak langsung 100% di awal gitu. Jadi bisa dibagi dalam beberapa termin gitu juga. Jadi itu bisa menghindari resiko nantinya kalau misalnya di tengah jalan ada kesalahpahaman atau apa, itu eh, mas ruginya nggak besar-besar banget gitu kan. Kayak gitu sih. Terus eh, ada juga untuk pengiriman materi dari perusahaan ke kita, kayak logo yang mau ditampilkan atau produk yang mau kita tunjukkan ke orang-orang lain dalam bentuk exposure-nya gitu. Itu juga pastiin banget yang mereka kirim itu sesuai dengan paket yang kita tawarkan gitu. Jadi kalau semisal teman-teman nanti insya Allah masuk ke tim ya, amin. Itu eh, jangan usahain jangan cuman satu orang yang megang sponsor gitu. Jadi bakal ada beberapa orang yang bisa neliti hal-hal kecil tadi kayak gitu. Oke, jadi kalau aku mungkin belum pernah dan semoga nggak pernah untuk salah paham seperti itu. Tapi untuk usaha menghindari kesalahpahaman seperti tadi. Oke, apakah menjawab? Oke, dari Muhammad Maulana Fasya Ivananda, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, karena pertanyaannya sudah terjawab juga, maka untuk itu sesi keempat atau materi keempat official ini bisa dicukupkan teman-teman. Tapi sebelum kita selesai, akan ada sesi dokumentasi bersama Mbak Karina nih. Jadi buat teman-teman, panggil dulu ya. Oke, Untuk ayo on cam teman-teman. Iho on Biar cam nanti yuk. bisa masuk juga ke IG-nya UKM Robotik ya, Mas. Betul banget Mbak Karina. Jadi nanti Kak, terpampang di IG-nya ITS Robotics teman-teman. Betul. Oke, untuk sesi dokumentasi akan saya bantu pandu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, yang last, terakhir. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, soalnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Karina karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan juga ilmu-ilmunya kepada teman-teman yang ada di sini. Boleh dong kita kasih tepuk tangan secara virtual ya teman-teman untuk Mbak Karina. Terima kasih juga Mas Kiko dan juga segenap panitia lainnya. Makasih juga teman-teman udah hadir dalam webinar terakhir kali ini. Dan semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna untuk teman-teman nantinya. Dan harapannya teman-teman juga ada yang lolos ke tim di UKM Robotik kayak gitu. Amin pastinya. Oke, untuk itu kami persilakan kepada Mbak Karina apabila masih ada kegiatan atau aktivitas lain kami persilakan. Sekali lagi terima kasih Mbak Karina. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu aku mau reminder lagi nih, kalau misalkan
dari ITS Robotics ada challenge nih buat teman-teman. Jadi challenge-nya itu berupa membuat konten Reels semenarik mungkin dan teman-teman tenang aja karena nanti untuk konten terbaik dan juga the most like Reels bakal mendapatkan hadiah spesial dari UKM Robotics nih teman-teman. Jangan lupa untuk diupload di Instagram ya karena Reels dan untuk maksimal uploadnya ada di hari Minggu besok tanggal 14 September 2025 pukul 23.59. Jadi jangan sampai kelewatan ya dan pengumuman pemenang akan diumumkan pada hari Rabu 17 September 2025 di IG Story UKM Robotika ITS. Jadi stay tune aja karena nanti bakal diumumin nih. Oke teman-teman, kami mewakili segenap panitia webinar mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan juga pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan webinar malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu perjalanan kita menuju hal yang lebih baik. Oke teman-teman, nantinya akan dibagikan link feedback ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link feedbacknya. Karena waktu telah menunjukkan pukul 21.41, marilah kita tutup rangkaian acara webinar pada malam hari ini. Karena tadi kita telah memulai dengan yang baik, maka kita harus menutup dengan yang baik juga teman-teman. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin, amin. Tidak kata cukup dalam berdoa. Baik teman-teman, maka dari itu rangkaian acara webinar UKM Robotik Ready to be Part of Robotics telah berakhir. Saya Kuku sebagai MC serta perwakilan segenap panitia pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya selama 2 hari ini. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman semuanya. Semangat ya. Terima kasih semuanya.